Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu dalam keadaan baik. Bagi Bapak Ibu yang dalam sakit, ya Cak Ompong mendoakan semoga diberikan kesembuhan. Oke, hasil diskusi pengamat politik di warung kopi, itu sampai juga kepada pembahasan mengenai ijazah palsu. Hari gini masih membahas ijazah palsu. Ya, sebetulnya Cak Ompong itu malu membahas ini. Ya. Kenapa saya katakan malu? Karena ya narasumber penggugat itu kalau menurut Cak Ompong itu cara berpikirnya, flowchart, ya, urut-urutan berpikirnya itu rusak. Kenapa Cak Ompong katakan rusak? Satu, narasumber ya itu dari orang yang memang tadinya bermasalah, yaitu Bambang Trimulyono. Jadi beliau pernah berurusan dengan pihak kepolisian ya gara-gara memberikan informasi ya yang tidak benar mengenai latar belakang kehidupan Presiden Joko Widodo. Ya. Jadi kalau kita melihat memang nalarnya itu rusak. Kenapa saya katakan rusak? Karena Pak Jokowi itu sudah menjadi seorang presiden itu sudah melalui tahapan-tahapan screening. Ya. Dia bukan manusia yang tiba-tiba muncul menjadi presiden. Ya, mulai dari wali kota 2 kali. Nah, proses administrasi di wali kota, siapa temannya, siapa keluarganya, tentu itu sudah menjadi sorotan publik. Ya, seperti Cak Ompong ini aja sudah menjadi sorotan publik, tetangga tahu saya siapa, latar belakangnya apa, ya kan, anaknya berapa. Nah, selanjutnya masuk di Gubernur DKI. Nah, di situ juga melalui proses screening. Nah, masuk lagi ke presiden, juga melalui proses screening. Nah, ini kok tiba-tiba aneh, ya, ada gugatan. Nah, pertanyaannya apa yang digugat? Ya, kalau kita mau lihat, ada 2 hal yang menurut saya. Satu adalah pribadi Joko Widodo. Nah, yang kedua adalah Joko Widodo sebagai presiden. Nah, sekarang apa yang mau digugat? Ya kan? Kalau Jokowi sebagai presiden, para penggugat itu tidak punya hak dia menggugat. Ya kan? Dasar pijak hukumnya itu apa? Ya kan? Apalagi kalau kita baca itu, wah, tergugat 1 Jokowi, KPU, MPR, dan lain sebagainya. Aneh. Iya kan? Landasan hukumnya itu apa? Apakah forum itu punya landasan hukum bisa menggugat presiden? Yang bisa menggugat presiden, memberhentikan presiden itu adalah proses-proses yang dilalui seorang presiden, MPR, KPU, dan lain sebagainya. Jadi bukan Egy Sujana. Iya kan? Nah, Egy Sujana ini juga lucu. Narasumbernya dia sendiri aja masih bertanya, apakah betul ini begini, apakah betul ini dari survei. Apa sih survei itu? Coba definisi survei. Pak Egy Sujana tahu nggak definisi survei itu apa? Lalu tingkat kesalahannya seperti apa? Berapa persen? Saya rasa harus itu dulu dipahami, ya kan? Nah, itu
mengenai Jokowi sebagai presiden. Nah, kalau Jokowi sebagai pribadi yang kata ijazahnya SD palsu, SMP palsu, SMA palsu, sarjana kehutanannya palsu. Nah, ini lebih aneh lagi. Ya kan? Sekolah di mana tempat Pak Jokowi sekolah itu tidak pernah menggugat. Pak Jokowi itu kan orang yang semua orang lain kenal di Indonesia ini, bahkan di dunia. Iya kan? Kalau memang palsu sarjana kehutanannya Pak Jokowi tanpa Bambang Trimulyono, ya UGM sendiri yang langsung mengatakan itu palsu. Jadi tidak perlu juga seorang Egy Sujana mengatakan, oh UGM harus membuka ini dong. Buat apa? Emangnya UGM, institusi UGM itu tunduk sama Egy Sujana? Ya tidak lah. Ya kan? Jadi kalau itu memang ijazah itu palsu, tidak perlu yang namanya Bambang Trimulyono. Sekolah itu langsung mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Tanpa perlu Bambang Trimulyono. Saya juga agak sedikit ya melihat Bambang Trimulyono itu seperti orang stres ya. Ya. Beliau ini gagal menjadi seorang sarjana. Ya, tamat dari SMA di Blora, angkatan tahun 85 lulusnya. Nah, kalau Cak Ompong ini pernah SMA di Blora juga. Ya, jelek-jelek gini alumni ITS. Lalu kuliah di Undip, baru 2 semester, pindah lagi ngambil pertanian di Unsud. Itu pun skripsinya belum selesai, artinya dia sendiri gagal jadi sarjana. Ya kan? Sementara menggugat orang ijazahnya palsu. Ijazah palsu itu tidak perlu Bambang Trimulyono, tidak perlu yang namanya Egy Sujana. Ya, Gajah Mada langsung menentukan kalau itu memang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita coba lihat bagaimana Pak Jokowi ketika temu alumni bersama teman-temannya di Gajah Mada. Iya kan? Itu kan sebagai bukti akurat. Jadi tidak perlu dia pamer-pamer ijazah di depan penggugat, ini loh ijazah saya. Apa haknya? Dan Pak Jokowi tidak punya kewajiban untuk menunjukkan itu. Ada orang datang ke rumah saya nih, saya mau lihat ijazahnya Cak Ompong asli apa enggak? Nggak punya hak. Nggak punya hak. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan itu. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya bagi orang-orang yang tidak senang atau ya benci dengan Pak Jokowi, ya janganlah rusak nalar itu ya. Ya saya lihat itu bagaimana Dr. Tifa, coba. Dr. Tifa, alumni UGM. Ya, saya punya banyak teman-teman dokter, bahkan anak saya dokter. Ya, yang namanya sudah dokter, apalagi itu spesialis, itu suaranya itu males dia ngomong terlalu banyak. Ya, ini Dokter Tifa mampu-mampunya sibuk di Twitter. Kalau menurut saya beliau ini dokter nggak laku. Ya, kalau sekelas dokter tidak seperti Dokter Tifa. Jadi kalau menurut saya memang beliau ini ya dokter nggak laku. Ya seperti pernyataan apa namanya Dokter Berlian Siagian. Iya kan? Apa urusannya coba? Mengatakan vaksin itu begini, begitu, begini, begitu. Saya pernah itu bertanya kepada teman, apa perlu manusia itu divaksin? Apa jawabnya coba? Bijaksana sekali. Ikutin aturan pemerintah. Titik. Itu seorang dokter itu. Jadi bukan menghalang-halangi orang lain untuk bervaksin. Ya. Nah, itu Dokter Tifa. Jadi kalau menurut saya memang betul. Dokter nggak laku ya begitu.
ya, Agus Nur, Egy Sujana dan lain sebagainya yang penggugat itu. Kalau menurut saya itu sumbernya harus benar ya. Jangan kita menggugat sesuatu hanya untuk sekedar heboh. Malah dicibirin orang. Ya. Iya kan? Bayangin. Terlihat sekali bahwa Anda itu adalah orang yang tidak senang dengan Jokowi. Orang yang tidak senang dengan Jokowi itu adalah orang-orang yang tidak punya prestasi. Yang ya sekelas Pak Jokowi. Gampang kok melihatnya. Jadi rakyat itu gak usah dibodoh-bodohi. Oke, demikian analisa dari ya para politikus warung kopi ya. Janganlah bodoh-bodohi rakyat. Rakyat itu cerdas. Oke, thank you.